Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai minggu ini bila kita akan dilakukan dengan melalui media YouTube, supaya kalian nanti ketika ingin mengulang materi kalian bisa mengulangnya berkali-kali, karena kalau kita menggunakan kuliah online secara langsung di Microsoft Teams, beberapa ada kendala seperti jaringan yang putus-putus dan lain sebagainya. Oke, kita mulai materi setelah TS ini, yaitu root locus. Apa itu root locus? Root locus itu adalah tempat kedudukan akar-akar. Dalam sistem kontrol, akar-akar dari pool merupakan satu ciri penting untuk melihat apakah sistem itu stabil atau tidak. Oleh karena itu, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode root locus, yaitu metode tempat kedudukan akar. Kalian bisa lihat di sini, ini ada sebuah sistem yang sederhana, ada GS, kemudian dia ada feedback HS di sini, kemudian di sini ada referensi RS, kemudian ada outputnya CS, sehingga jika dibentuk dalam sebuah persamaan menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 GS HS. Nah, syarat utama ketika kita ingin membuat sebuah root locus, maka 1 plus GS HS ini harus sama dengan 0. Ya. Karena ini harus sama dengan 0, maka GS HS-nya itu harus sama dengan min 1. Ini dipindah ke sini saja sebenarnya. Sehingga kita bisa tahu GS HS sama dengan min 1. Nah, GS HS sendiri itu sebenarnya bentuknya secara umum akan seperti ini. K dikali S plus Z1 dikali S plus Z2 dikali dan seterusnya sampai S plus Zm. Kemudian akarnya penyebutnya itu S plus P1, S plus P2 dikali S plus Pn dan seterusnya seperti ini. Untuk Z1, Z2 dan Zm ini adalah, yang bagian atas ini adalah bagian 0, yang bagian atas ini adalah bagian 0, kemudian yang bawah ini adalah bagian pool. Nah, ini semua harus sama dengan 0, sehingga kita bisa memperoleh syarat sudut dalam root locus, yaitu syarat sudut GSHS adalah 180 berlaku untuk kelipatannya. Ya, K ini mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Berlaku kelipatan 180 derajat. Berarti 500 ya, 360 tambah 180 itu 540 dan seterusnya. Syarat magnitudnya itu harus sama dengan 1. Nah, ini salah satu contoh nanti bagaimana penggambarannya dari root locus. Jadi jika ada GSHS, di sini ada zeronya. Zeronya ada Z1 di sini. Polnya ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini ada sudut θ 1, θ 2, θ 3, dan θ 4. Sudut ini adalah sudut dari pol. θ 2 berarti sudut dari pol 2. θ 3 adalah sudut dari pol 3. θ 4 adalah sudut dari pol 4. Sementara yang θ 1 yang ini itu adalah sudut dari 0. Sementara di sini ada
panjang dari titik pol ke titik test point. Titik test point ini nanti kalian akan tentukan dengan beberapa kriteria tentunya. Untuk B1 berarti adalah dari 0. Ini ya, ini B1. Ini kemudian A1, A2, A3, dan A4. Jika di sini test point-nya di sini, maka tentu akan berubah sudut-sudutnya. Nah, ini dalam domain S, sehingga di sini sumbu horizontalnya adalah theta, kemudian ke atasnya adalah j omega. Lebih mudahnya tentu dengan menggunakan contoh. Di sini ada contohnya. Apabila ada GS sama dengan K per S kali S plus 1 kali S plus 2 dengan HS sama dengan 1. Berarti syarat sudutnya itu dari GS HS ya, itu harus 180 derajat. Sementara magnitudenya harus sama dengan 1. Nah, ini langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan rutobus. Yang pertama, kalian harus letakkan pol-pol dan zero-zeronya. Kalau tadi itu tidak ada zeronya, ya kan, karena tadi K per S plus 1 S plus 2 ya, sehingga S nya itu 0, kemudian S berikutnya adalah min 1. Min 1 ini dari mana? Dari S plus 1 sama dengan 0, sehingga S nya sama dengan min 1, gitu ya. Berikutnya juga S sama dengan min 2, sehingga kalian bisa menggambarkan polnya. Kalau pol itu kalian gambarkan dengan X, ini yang S sama dengan 0, ini S sama dengan min 1, ini S sama dengan min 2. Nah, setelah itu kalian harus menentukan ada di daerah mana titik test point yang akan kalian letakkan nanti. Nah, di sini kita bisa lihat jika S-nya S plus 1 dan S plus 2 itu sama dengan 0, maksudnya dia jika ada di sini, jika titiknya ada di daerah ini ya, jika berada di daerah ini, kan ini 0 derajat, misalkan di titik sini ya, misalkan ada di titik sini, ini kan sudutnya 0 derajat, sudutnya 0 derajat, baik untuk S plus 1, S plus 2 maupun S, maka dia tidak sesuai dengan aturan bahwa tadi harus plus minus 180 derajat. Itu. Ya. Kemudian kita coba jika dia berada di daerah sini misalkan. Maka ada satu titik di sini S sama dengan 0-nya itu berada di sebelah kanan. Berarti dia 180 derajat. Ini ya. Sementara titik yang sebelah ini, pol yang sebelah ini berada di sebelah kiri. Berarti dia 0 derajat. Ini juga berada di sebelah kiri, berarti 0 derajat. Nah, maka jika dijumlahkan total semuanya, min S
min 180 derajat, min S plus 1, dan seterusnya hasilnya adalah min 180 derajat. Maka sesuai dengan aturan ini tadi, plus minus 180 derajat, karena syarat sudutnya tadi adalah plus minus 180 derajat. Coba lagi jika di daerah sini, ya, jika di daerah sini, maka yang 180 derajat adalah pol yang ini dan pol yang ini. Maka S dan S plus satunya 180 derajat, ininya 0. Maka ini 180, ini 180, ini 180. Jika dijumlahkan semua, hasilnya akan menjadi 360. Tidak sesuai dengan aturan ini. Nah, beda jika saya hapus dulu. Ada juga daerah yang memungkinkan, yaitu ketika dia ada di sini. Ya. Ini berarti semuanya baik S kemudian S plus 1 maupun S plus 2 itu adalah 180 derajat, sehingga min 180, min 180, min 180 sama dengan berapa? Min 504, min 540 saja di sini. Nah, tadi itu termasuk plus minus tadi 180 derajat dengan kelipatan 2 plus 1. Berarti jika K-nya ini 1, maka ini adalah plus minus 540 derajat. Ya, sehingga ini juga memenuhi, daerah sebelah sini juga memenuhi. Jadi ada dua daerah antara 0 dan min 1, kemudian daerah min 2, seterusnya. Jadi begitu. Kalau dia di sebelah kanannya, maka dia 0 derajat. Tapi kalau di sebelah kirinya, berarti dia 180 derajat. Maksudnya. Nanti kemudian dihitung, maka ini tidak, karena ini tidak sesuai tadi, plus minus 180 derajat. Yang ini sesuai, yang ini tidak, yang ini juga sesuai. Kemudian yang harus dilakukan adalah menentukan asimtot dari kedudukan akar. Caranya adalah di sini dia adalah pangkat S pangkat 3, ya. Karena S kali S kali S jadi S pangkat 3. S pangkat 3 itu jumlah, berarti kita bisa dapatkan jumlah asimtotnya. Jumlah sudut asimtotnya adalah dengan menghitung min 3 sudut S ini. Ini tergantung, kalau S pangkat 4 berarti ini 4. Karena ini pangkat 3 jadi 3 ini ya. Kemudian sama dengan plus minus 180 derajat 2K plus 1. Untuk menghitung sudutnya berarti sudut S sama dengan ini. Min 3-nya dipindah ke bawah sini. Di sini minusnya tidak berpengaruh karena di sini ada plus minus. Nah, sehingga ini sama dengan berapa? 60 derajat. Gitu ya. Ini sama 60 derajat di sini. Pun begitu selain yang S plus 1 juga 60 derajat, nanti yang S plus 2. Penentuan S titiknya ada di S plus 1 adalah dengan melihat di sini ada S pangkat 3 plus 3S kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya adalah S plus 1 pangkat 3 plus dan lain-lain. Gitu ya. Nah, ini dihitung mana yang kira-kira paling mendekati.
Sehingga gambarnya nanti di titik min 1 ini akan ada 3 garis. Ya, di sini adalah 0 derajat, kemudian di sini adalah 60 derajat, di sini minus 60 derajat. Ini adalah asimptotnya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa arcus tangen omega per theta plus 1 itu sama dengan 60 derajat. Sehingga tangan ini jika dipindah ke sini, arcus tangannya, jadikan tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Tangan min 60 derajat itu min akar 3. Sehingga yang ini, garis ini itu boleh dituliskan sebagai seperti ini, garis yang ini bisa dituliskan sebagai ini, dan garis yang ini dituliskan seperti ini. Kemudian kita bisa menentukan titik breakaway. Titik breakaway ini kita dapatkan dengan dk per ds. Ya, turunan pertama dia harus sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat ininya dipindah ke yang ini, di awalnya adalah K per S plus 1, S plus 2 gini. Kemudian min satunya dipindah ke sini sehingga sama dengan min 1. Kemudian ini dipindah ke sini sehingga menjadi ini. Jadi ininya kemudian dikalikan. Nah, maka dk per ds nya harus tadi sama dengan 0 sehingga min 3s kuadrat plus 6s plus 2 harus sama dengan 0. Ini diturunkan sekali jadi ini ya, 3-nya pindah ke sini, ini jadi 2 gitu kan. Ini pindah ke kali ini, 3 kali 2 sama dengan 6, s nya turun 1 pangkatnya, ini 1 kali 2 2, s nya hilang ya. Ini kemudian bisa difaktorkan menjadi ini. Sehingga jika ini kemudian dimasukkan ke sini ya, maka K-nya bisa didapatkan ini. Jika ini yang dimasukkan ke sini, maka K-nya didapatkan ini. Kemudian menentukan titik ketika kedudukan akar melintasi sumbu imajiner. Sumbu imajiner itu sumbu yang atas ya, yang ke atas, yang vertikal ini. Ketika dia melewati ini, dia titiknya di mana? Nah, itu dengan menggunakan kriteria kestabilan root ya. Kalian sudah pernah mempelajari kriteria kestabilan root, didapatkan seperti ini sehingga bisa diperoleh hasilnya adalah S-nya adalah ini, atau bisa juga dengan seperti ini. S-nya diganti J omega, S-nya diganti J omega, S-nya diganti dengan J omega ya. Kemudian yang ada J-nya disendirikan, yang enggak ada disendirikan. Nah, ini harus sama dengan 0. Ini dibuat sama dengan 0. Sehingga ini bisa diperoleh W-nya sama dengan 0, K-nya sama dengan 0. Yang ini K-nya sama dengan 6.
omeganya sama dengan plus minus akar 2. Nah, kemudian kalian tentukan test point di daerah sekitar sumbu J, omega, dan origin. Nah, ingat bahwa theta 1, theta 2, dan theta 3 harus 180 derajat. Pilih aja dia yang posisinya di antara 0 dan 1. Misalkan di sini. Nah, ini ketika ditarik, maka dia sudutnya ini harus tetap 180 derajat. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan tadi nilai-nilai yang tadi ada omeganya adalah plus minus akar 2. Ini menjadi garis simtotnya. Kemudian tadi ada K 1,0. Oh, ini belum. Tadi ada K sama dengan 6 ya. Kemudian jadi ketika dia omeganya adalah plus minus akar 2, plus minus akar 2 itu sekitar 1,4 kira-kira. Jadi ini sekitar 1,4 di titik ini. Titik ini itu sekitar 1,4 omeganya. Dia K-nya sama dengan 6. Kemudian tadi ada batas apa lagi ya, akar 3 kalau nggak salah. Itu adalah titik asintotnya ini. Garis asintotnya ini. Nah, kemudian akhirnya kita setelah tadi garis asintotnya, garis pepotongannya kira-kira supaya tidak sampai terpotong di sini. Setelah tadi kita kan awalnya kita sudah gambar ini ya, garis 3 gini. Nah, maka kemudian garis titik yang berpotongan, titik breakaway yang berpotongan dengan garis imajiner itu kita dapatkan di sini akar 2 dengan K sama dengan 6. Maka dia kalian tinggal gambarkan saja melengkung seperti ini, bebas melengkung saja, yang penting tidak berpotongan, pas-paskan saja kalau secara manual ya. Setelah itu sudah, nah ini nanti ada garis 60 derajat ini. Garis yang sudutnya 60 derajat ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Ini adalah ketika 60 derajat ini adalah desain dari sistem kontrol kita misalkan ingin rekaman berapa dan lain sebagainya, spesifikasinya seperti apa, maka kita membuat garis bantu ini. Itu nanti bisa terlihat di slide yang berikutnya. Nah, ini adalah ketika kalian ingin mendapatkan nilai K yang pas untuk sistem kalian, misalkan dengan damping rasionya adalah 0,5. Maka karena damping rasio 0,5, maka sudutnya dia 60 derajat. Cos dari cos 0,5 adalah 60 derajat. Maka dibuat garis bantu seperti ini. Sehingga dia ketemu titik di sini. Ini tetanya adalah min 0,3337. Alfanya ya, alfanya. Saya baca alfa aja. Alfanya adalah min 0,337. Nah, yang di bagian ininya, bagian di omeganya, omeganya adalah 0,578. Dia bisa di atas ini positif, dia bisa juga di bawah negatif. S1, S2 nya sudah ketemu ya, S1 dan S2 nya sudah ketemu. Misalkan dimasukkan ini ke sini ya, dimasukkan ke sini, maka K-nya dapat 1,0383. Maka nanti kalau kalian ingin desain, K-nya yang kalian dapatkan adalah ini 1,0383. Nah,
Yang 6 ini tadi apa? Itu adalah batasnya ya. Kalau misalkan kalian menentukan K-nya terlalu besar, nanti juga akan menjadi tidak stabil, menjadi osilasi. S ini didapatkan dengan memasukkan dari sini tadi ya. Ini S yang lain untuk menentukan di mana sih? Kalau yang di sebelah sini, nah, ini adalah min 2,3326. Nah, itu kalau kalian menggambar secara manual, kalian tentu nanti juga perlu mengerti bagaimana sebenarnya dia dikerjakan secara manual. Tapi ada cara yang lebih mudah sekarang karena semua menggunakan software aplikasi, maka kalian juga bisa menggunakan MATLAB dengan perintah rlocus sistem ya. Nah, sistemnya tadi adalah denumnya adalah 132. Jadi tadi kan K S plus 1 S plus 2 begini. Maka numnya ini denumnya ini. Ini adalah untuk membuat transfer function. Kemudian ini untuk membuat tag-nya. Root locusnya ini perintah untuk menampilkan root locus. Nah, maka kita bisa lihat hasilnya sama ya. Ini tadi adalah di sini adalah sekitar 1,4. Ketika K-nya tadi sama dengan berapa? 6. 1,4 ini berarti tadi sama dengan plus minus akar 2. Minusnya di sini. Ini adalah titik di 2. Ini min 2, ini min 1 ya. Sama ya. Jadi dia di daerah sini. Kemudian ini lengkungannya seperti ini. Karena tadi asimptotnya di sini. Ini ya, sama. Nah, jika tadi mau 60 derajat, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90 berarti 60 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tadi dia di sini. Tadi ketika K-nya 1,0383, maka ininya tadi sekitar di sini lah tadi. Ini 0,33, ini tadi 0,5, sekitar segitulah. Sama ya hasilnya. Oke. Saya rasa ini sudah slide terakhir. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.